Shalom, bertemu kembali pada pelajaran fisika pada materi kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Bagian yang pertama yaitu suhu. Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Tangan atau indera peraba digunakan untuk mengukur suhu secara kualitatif, di mana kulit manusia dapat merasakan panas, dingin, dan hangat. Misalnya, ketika kita mencelupkan ujung jari tangan ke dalam air hangat, maka ujung jari tangan kita akan terasa hangat. Sebaliknya, pada saat tangan kita menggenggam es, maka tangan kita akan terasa dingin. Namun, indera peraba tidak dapat menentukan berapakah derajat panas atau dinginnya benda yang kita pegang, sehingga indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu secara efektif, sehingga ada alat yang lebih efektif untuk mengukur berapakah panas atau berapa derajat panas pada suatu benda yang disebut dengan termometer. Jadi alat untuk mengukur suhu secara internasional disebut dengan termometer. Termometer memiliki satuan Kelvin, disingkat K. Selanjutnya, termometer. Pengertian termometer. Termometer berasal atau terdiri dari dua suku kata. Berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos yang artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Sehingga termometer merupakan alat untuk mengukur suhu. Adapun prinsip kerja dari termometer yaitu sifat termometris, yaitu volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, jarak molekul merenggang, dan volumenya bertambah. Akan tetapi, massa dari zat cair tersebut tetap. Selanjutnya, kita masuk di pengukuran suhu. Pada gambar merupakan termometer laboratorium beserta dengan bagian-bagiannya. Bagian dari termometer laboratorium yaitu yang pertama dari bagian bawah, tandon kaca yang berisi raksa atau alkohol. Kemudian angka 0 sebagai titik tetap bawah. Titik tetap bawah ini diambil dari 0 derajat Celcius di mana air akan membeku. Kemudian ada pipa kapiler, ada skala, dan angka 100 sebagai titik tetap atas atau titik didih daripada air. Kemudian ada pengait. Berikutnya, bahan yang sering digunakan untuk mengisi termometer pada zat cair ada dua, yaitu air raksa dan alkohol. Air raksa dan alkohol memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita akan bahas yang pertama yaitu air raksa. Keuntungan dari air raksa yaitu mudah memuai, sehingga dapat mengukur suhu dengan cepat. Yang kedua, memiliki titik didih 375 derajat Celcius dan titik beku min 39 derajat Celcius. Yang ketiga, tidak membasahi dinding kaca. Yang keempat, mudah dilihat karena mengkilap. Adapun
Kekurangannya yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, merupakan bahan beracun. Jika dihirup, maka akan berbahaya. Kemudian, selanjutnya yaitu alkohol. Keuntungan dari alkohol yang pertama yaitu harganya murah. Yang kedua, lebih cepat memuai. Dan yang ketiga, dapat mengukur suhu rendah, yaitu min 112 derajat Celcius. Sedangkan kerugian yaitu yang pertama, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius, sehingga tidak dapat mengukur suhu tinggi. Kemudian, tidak berwarna, sehingga sulit dilihat. Dan yang ketiga yaitu membasahi dinding kaca. Yang keempat, pemuaiannya kurang teratur. Alasan kenapa air tidak tergolong untuk mengisi termometer. Karena alasan yang pertama yaitu air membasahi dinding kaca, sehingga akan menempel titik-titik air pada kaca, dan hal itu akan mempersulit untuk membaca skala pada termometer. Kemudian, air tidak berwarna dan jangkauan suhunya terbatas, yaitu dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Selanjutnya, karena air juga memiliki salah satu sifat istimewa, yaitu disebut dengan anomali air. Anomali air yaitu air mempunyai sifat yang khas, di mana air jika dipanaskan antara suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, volumenya akan menyusut, bukan bertambah. Itulah alasan mengapa air tidak digolongkan untuk mengisi termometer. Selanjutnya, jenis-jenis termometer berdasarkan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, termometer suhu atau termometer klinis yang berfungsi untuk mengukur suhu badan. Memiliki rentang skala antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Suhu normal manusia berkisar antara suhu 37 derajat Celcius. Berikutnya, termometer dinding atau termometer ruangan berfungsi untuk mengukur suhu ruangan dan memiliki rentang skala min 80 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu termometer maksimum minimum atau Six Bellani yang berfungsi untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah udara dalam setiap hari. Selanjutnya, kita masuk di jenis termometer berdasarkan skalanya. Terbagi atas 4 termometer, yaitu skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas, di mana dasar dari penetapan titik atas atau titik batas atas merupakan suhu di mana air mendidih. Sedangkan dasar penetapan batas bawah atau titik tetap bawah merupakan suhu di mana air membeku. Pada skala Celcius, titik tetap bawah yaitu 0 derajat Celcius dengan titik tetap atas 100 derajat Celcius.
memiliki selisih 100. Kemudian, pada termometer Reaumur, dengan titik tetap bawah 0 derajat Reaumur dan titik tetap atas 80 derajat Reaumur dengan selisih 80. Selanjutnya Fahrenheit, dengan titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit, memiliki selisih 180. Kemudian termometer Kelvin, dengan titik tetap bawah 273 Kelvin dan titik tetap atas 373 Kelvin, memiliki selisih 100. Dari selisih tersebut, kita mendapatkan perbandingan skala. Perbandingan skala ini yang harus kalian ingat, karena akan digunakan dalam menentukan rumus dan menentukan hasil pengukuran pada termometer, di mana derajat Celcius 5, derajat Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Penemu dari termometer yang pertama, termometer Celcius, ditemukan atau dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Yang kedua yaitu termometer Reaumur. Termometer Reaumur dibuat oleh Reaumur, berasal dari Prancis pada tahun 1731. Yang ketiga yaitu Fahrenheit, dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit, berasal dari Jerman pada tahun 1984 sampai 1736 sampai 1986. Kemudian termometer Kelvin, dibuat oleh Kelvin yang berasal dari Inggris pada tahun 1848 sampai 1954. Berikutnya, jenis termometer berdasarkan skalanya. Dari perbandingan data di atas dapat dirumuskan hubungan antara termometer yang satu dengan termometer lainnya sebagai berikut. Hubungan antara termometer Celcius dan termometer Reaumur. Termometer Celcius sama dengan 5 dibagi 4 dikali termometer Reaumur, atau termometer Reaumur sama dengan 4 dibagi 5 dikali termometer Celcius. Selanjutnya hubungan antara termometer Reaumur dan termometer Fahrenheit. Termometer Reaumur sama dengan 4/9 dalam kurung termometer Fahrenheit dikurang 32 karena titik tetap bawah dari termometer Fahrenheit yaitu 32, atau termometer Fahrenheit sama dengan 9 dibagi 4 dikali 5 ditambah 32. Berikutnya hubungan antara termometer Celcius dan termometer Fahrenheit. Termometer Celcius sama dengan 5/9 dalam kurung termometer Fahrenheit dikurang 32 derajat, atau termometer Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali termometer Celcius ditambah 32. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara termometer Celcius dan termometer Kelvin. Termometer Kelvin sama dengan termometer Celcius ditambah 273, atau termometer Celcius sama dengan termometer Kelvin dikurang 273.
Untuk lebih memahami, kita masuk di contoh soal. Yang pertama, sebuah benda diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Berapakah angka tersebut jika diukur dengan menggunakan termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin? Pertama-tama, kita tulis apa yang diketahui. Diketahui yaitu termometer Celcius 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan di bagian A, termometer Reaumur, bagian B, termometer Fahrenheit, dan bagian C, termometer Kelvin. Penyelesaian bagian A. Yang diketahui adalah Celcius, yang ditanyakan adalah Reaumur. Jadi rumusnya adalah, kita harus ingat perbandingan tadi, 5:4:9:5. Jadi rumusnya adalah ditanyakan dibagi diketahui. Yang ditanyakan adalah Reaumur. Nilai perbandingan pada Reaumur adalah 4. Kemudian yang diketahui adalah termometer Celcius. Nilai perbandingan termometer Celcius adalah 5. Jadi 4 dibagi 5 dikali termometer Celcius, yaitu 30 derajat Celcius. Kita masukkan nilainya. Termometer Reaumur sama dengan 4/5 kali 30 derajat. Sama dengan, kita bisa bagi 30 bagi 5, itu adalah 6. 4 kali 6 sama dengan 24 Reaumur. Atau bisa juga 4 dikali 30 dibagi 5. Hasilnya adalah 24 derajat Reaumur. Selanjutnya, termometer Fahrenheit. Rumusnya adalah 9/5. 9 itu adalah nilai pembanding termometer Fahrenheit. 5 adalah pembanding termometer Celcius, sehingga nilainya adalah 9/5 kali termometer Celcius, yaitu termometer yang diketahui ditambah dengan 32. Kemudian kita masukkan nilainya, 9/5 kali 30 tambah 32. Yang diselesaikan pertama kali adalah yang bagian dalam kurung, sehingga 9 dikali 30 dibagi 5, atau 9 dikali 6, kemudian ditambah dengan 32, maka hasilnya adalah 86 derajat Fahrenheit. Kemudian bagian C. Bagian C ditanyakan adalah termometer Kelvin. Rumus untuk mencari termometer Kelvin adalah termometer Celcius ditambah 273. Jadi termometer Celcius diketahui 30 derajat ditambah dengan 273, sehingga diperoleh hasil 303 Kelvin. Soal yang kedua. Edo mengukur suhu air dengan menggunakan termometer Fahrenheit dan menunjukkan angka 23 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Celcius, Reaumur, dan Kelvin? Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu termometer Fahrenheit dengan nilai 23 derajat Fahrenheit. Ditanyakan berapa suhunya jika diukur dengan termometer Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Penyelesaian bagian A sama seperti soal di nomor 1, yang perlu kalian ketahui adalah nilai pembanding dari 4 skala.
yaitu skala Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Jadi rumusnya adalah pembilang merupakan skala yang ditanyakan, kemudian penyebut adalah termometer yang diketahui. Jadi bagian A termometer Celcius, 5 adalah skala termometer Celcius, sedangkan 9 adalah skala termometer Fahrenheit, dikali dengan termometer Fahrenheit dikurang dengan 32. Ingat di sini ada tanda kurang karena yang diketahui pada soal adalah termometer Fahrenheit dan yang ditanyakan adalah Celcius. Sebaliknya, jika pada soal, misalnya di soal nomor 1, yang diketahui adalah termometer Celcius, yang mau kita cari adalah termometer Fahrenheit, sehingga tanda kurang ini akan berubah menjadi tanda tambah. Kita masukkan nilainya. Termometer Celcius sama dengan 5/9 dalam kurung 23 derajat dikurang 32 derajat. Jadi yang diselesaikan pertama adalah yang ada di dalam kurung. 23 derajat dikurang 32 adalah min 9. Sehingga 9 dibagi 9 sama dengan 1. Kemudian tanda negatifnya tetap, sehingga 5 dikali dengan min 1 sama dengan min 5 derajat Celcius. Bagian B dengan menggunakan cara yang sama, yaitu ditanyakan dibagi diketahui. Reaumur nilainya 4, Fahrenheit nilainya 9, dikali termometer Fahrenheit dikurang 32. Kita masukkan nilainya. Termometer Reaumur sama dengan 4/9 dikali dalam kurung 23 derajat dikurang 32 derajat sama dengan min 4 derajat Reaumur. Min 4 diperoleh dari 4 dikali min 9 dibagi dengan 9. Kemudian bagian yang terakhir yaitu termometer Kelvin yang ditanyakan. Jadi kita menggunakan tetap rumus termometer Celcius ditambah dengan 273. Kita sudah memperoleh di bagian A nilai dari termometer Celcius, yaitu min 5 derajat Celcius. Min 5 ditambah dengan 273 sama dengan 268 Kelvin. Sekian pemaparan pada materi suhu pada hari ini. Miss berharap kalian bisa memahami dari penjelasan yang Miss berikan. Adapun jika masih ada yang kurang kalian pahami, silakan kalian bertanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.